Al-Ikhwah, sampailah kita ke bagian yang ke-14. Bagian yang ke-14 ini maudhu'nya adalah akidah dahulu atau kekuasaan. Nah, ini judulnya berbentuk pertanyaan. Apakah akidah yang lebih kita dahulukan ataukah kekuasaan? Kita di halaman 79. Jadi yang menjadi persoalan lewat manakah Islam akan tampil kembali memimpin dunia? Sekarang kaum muslimin sedang terpuruk. Kaum muslimin dikendalikan oleh orang-orang di luar Islam. Nah, lalu kalau ditanyakan kapan Islam ini bangkit, untuk menuju kebangkitan itu apakah akidah terlebih dahulu kita benahi ataukah kekuasaan? Nah, ini yang menjadi persoalan. Seorang dai besar, Muhammad Qutb, menjawab persoalan ini dalam sebuah kuliah yang disampaikan di Darul Hadis Makkatul Mukarramah. Teks pertanyaan itu sebagai berikut. Sebagian orang berpendapat bahwa Islam akan kembali tampil lewat kekuasaan. Maka kita harus berjuang maksimal bagaimana supaya menjadi penguasa, bagaimana supaya memegang tampuk kekuasaan. Sebagian lain berpendapat bahwa Islam akan kembali dengan jalan meluruskan akidah dan mengintensifkan tarbiyah. Manakah di antara dua pendapat ini yang benar? Ini persoalan yang dibawa oleh Muhammad Qutb dalam kajian ilmiah di Darul Hadis Makkatul Mukarramah. Lalu beliau menjawab dua persoalan ini. Bagaimana mungkin Islam itu akan tampil berkuasa di bumi jika para duatnya belum meluruskan akidah umat? Kemusyrikan masih merajalela, pembangkangan terhadap Allah, terhadap syariat Allah masih banyak. Bagaimana mungkin Islam akan bangkit, kata beliau. Beriman secara benar dan diuji keteguhan agamanya, lalu mereka bersabar dan berjihad di jalan Allah, itulah yang memungkinkan Islam itu bangkit. Itulah yang memungkinkan Islam kembali memegang tampuk kekuasaan. Bila berbagai hal itu telah terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah agama Allah akan berkuasa dan hukum-hukumnya diterapkan di persada bumi ini. Persoalan ini amat jelas sekali. Ya, tentu diakui kekuasaan itu tidak datang langsung dari langit, tidak serta-merta seperti nasi tumpeng yang dihidangkan kepada kita. Tidak demikian. Itu suatu hal yang benar, suatu keniscayaan diakui oleh Muhammad Qutb. Segala sesuatu tidak datang dari langit, bukan hanya kepemimpinan, bukan hanya kekuasaan, apapun termasuk yang kita konsumsi petang dan pagi, kita tidak disuapkan oleh Allah makanan. Kita perlu usaha
kita perlu ikhtiar, tetapi melalui kesungguhan dan usaha manusia. Hal itulah yang diwajibkan oleh Allah atas manusia, diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Penulis menurunkan Muhammad surah yang ke-47 ayat 4. Kita di halaman 80. Walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Gampang bagi Allah. Membinasakan manusia ini sangat gampang bagi Allah. Diturunkan saja bencana, udah selesai, mati bergelimpangan. Udah kita lihat di tempat-tempat bencana, diturunkan Allah saja penyakit, sudah ya mati bergelimpangan. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Jadi tujuan Allah ciptakan segala sesuatu, sebelum terwujudnya apa yang diinginkan oleh Allah itu adalah untuk ujian terhadap sebagian manusia. Nah, karena itu kita mesti memulai dengan meluruskan akidah, mendidik generasi pada akidah yang benar, sehingga terwujudlah suatu generasi yang tahan uji, ya, yang tahan banting, yang ulet dan sabar oleh berbagai cobaan, sebagaimana yang terjadi pada generasi awal Islam. Pada generasi awal Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merebut kekuasaan Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggoyang kursinya Abu Jahal, tidak. Begitupun Nabi Ibrahim tidak pernah menurunkan Namrud. Nabi Musa tidak pernah memberontak kepada Fir'aun. Ini yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah sejak dahulu. Yang dilakukan mereka adalah membenahi tauhid, membenahi akidah. Berikut akan kita tambahkan alasan kenapa kita harus mendahulukan akidah ketimbang kekuasaan. Alasan pertama, karena kekuasaan itu, ya, alasan pertama, karena kekuasaan itu adalah anugerah Allah. Maka dari itu kekuasaan tidak perlu kita perebutkan, karena kekuasaan itu adalah anugerah Allah. Berapa kali kaum muslimin merebut kekuasaan? Apakah berhasil? Malah menjadi bahan cemoohan, menjadi bahan permainan, ya, yang pada akhirnya menurunkan harkat dan martabat kaum muslimin itu sendiri. Tentang hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah yang punya kekuasaan, yang punya kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Engkau cabut kembali kekuasaan itu dari siapa yang Kau kehendaki.
Jadi mengangkat orang menjadi penguasa dan menurunkannya kembali itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wewenang Allah Subhanahu wa taala. Demikian menurut Ali Imran surah yang ketiga ayat 26. Jadi capek kita kalau terus-menerus berburu kekuasaan. Badan capek, ngos-ngosan, sesak nafas. Berhasilkah? Belum tentu. Karena yang akan berkuasa itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diberikan Allah tidak bakal menjadi penguasa. Ini yang pertama. Memang betul, tadi telah kita sampaikan di awal, kekuasaan itu tidak serta-merta diturunkan Allah dari langit. Maka dari itu, di poin yang kedua ini, kita tuliskan, Allah mewajibkan kita usaha yang serius. Bagaimana supaya Allah memberikan kekuasaan itu kepada kita? Perlu usaha yang serius. Karena tidak serta-merta Allah berikan, nih kekuasaan buatmu. Tidak begitu. Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang akan merubah nasib mereka. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menafikan usaha. Allah tetap menyuruh kita berusaha. Namun yang kita usahakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita usahakan adalah suatu hal yang mungkin kita lakukan. Suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan, tidak usah diusahakan. Satu contoh. Kalau terjadi kebakaran, apa yang kita lakukan? Apakah semua air ini kita tumpahkan ke api, lalu kita ludah, sepakat kita meludah ke api, padamkah api? Tidak. Apa yang kita lakukan? Angkat telepon. Telepon damkar. Insya Allah sebentar damkar datang, disemprot oleh damkar, api padam segera. Itulah yang sedang kita hadapi ketika kita sepakat menginginkan Islam itu bangkit. Bukan berburu kekuasaan. Tapi kita minta kepada Allah bagaimana supaya Allah memberikan kekuasaan itu kepada kita. Kita tidak minta kepada manusia, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan berikan kekuasaan itu tentu SKB. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Nah itu tadi, aqidah yang sahihah. Itu syaratnya. Kalau sudah terpenuhi syaratnya, barulah Allah akan menurunkannya. Sekarang kita ke poin yang ketiga. Pelurusan akidah dan mengintensifkan tarbiyah adalah usaha yang prioritas. Itu yang usaha yang kita lakukan, yang kita harus serius. Sekarang kita ke An-Nur. An-Nur surah 24. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah awali dengan lam taukid, dan pasti. Ini serius, ini enggak main-main. Dan pasti Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Semakin mantaplah Ali Imran ayat 26. Betul sekali bahwa kepemimpinan itu, khalifah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya? Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Beriman, nah inilah dia pelurusan akidah, mentauhidkan Allah. Ketika kita sudah mentauhidkan Allah, maka Allah akan berikan kekuasaan itu kepada kita. Tapi ketika kita masih musyrik, mempersekutukan Allah, maka kekuasaan itu akan diberikan oleh Allah kepada musuh-musuh kita. Ini janji Allah. Kemudian wa'amilus solihat, dan mengamalkan amalan yang saleh. Nah, ini pentingnya mengintensifkan tarbiyah, pendidikan, supaya tahu mana amalan yang saleh dan mana amalan yang salah. Selama ini rancu, Pak. Kalau orang sudah sholat, berarti itu amal soleh. Kalau orang sudah puasa, berarti dia sudah beramal soleh. Belum tahu. Banyak yang sholat, tapi itu amal salah, bukan amal soleh. Banyak yang berpuasa, tapi itu amal salah, bukan amal soleh. Amal itu bisa dikatakan soleh, satu, mukhlishon lillah, ikhlas karena Allah. Dua, muwafiqan li syar'illah, sesuai dengan syariat Allah. Nah, itu baru bisa dikatakan amal soleh. Kalau tidak ikhlas, berarti itu amal salah, bukan amal soleh. Kalau tidak sesuai dengan syariat, beramal semaunya, seenak perutnya, sesuka hatinya, itu bukan amal soleh, tapi itu adalah amal salah. Di mana kita tahunya bahwa amal itu sesuai dengan syariat? Seperti apa syariat Allah itu? Nah, itu pentingnya usaha intensif, pendidikan yang intensif, belajar yang intensif. Kita belajar fikih ibadah. Bagaimana cara sholatnya Nabi, bagaimana cara puasanya Nabi. Itu yang kita lakukan, itu yang akan menjadi amal soleh. Selagi kita masih beramal semaunya kita, seenak perut kita, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disyariatkan Allah, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak menjadi amal saleh, akan menjadi amal yang salah. Inilah yang dikatakan Nabi dalam hadis yang sahih dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amal, ya, amal itu dua kemungkinan, solehkah, salahkah, yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, fahuwa rad, dia menjadi amal salah, bukan menjadi amal soleh.
Jadi sesuaikanlah amal kita itu dengan tuntunan Rasulullah, baru dia menjadi amal yang saleh, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang amal itu masih tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah, maka Allah tidak akan terima. Tidak akan menjadi amal saleh, malah menjadi amal yang salah. Di nomor yang lain, barang siapa yang menambah-nambah, ya, di redaksi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang menambah-nambah amalan yang bukan bagian darinya, ma laisa minhu fahuwa rad, maka juga akan ditolak, juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ditambah-tambah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sering kita contohkan, ibadah zikir yang diajarkan Allah dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 205, berzikir itu dengan sunyi senyap, bukan dengan berisik. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Berzikirlah kamu, sebut nama Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan dengan rendah hati, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri tanpa mengeraskan suara. Ini cara berzikir yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lihat Al-A'raf ayat 205. Tapi karena kita terkenal dengan kreatif dan inovatif, maka muncullah ide-ide, berkembanglah ide-ide berzikir sambil berdendang. Diangkatlah suara dengan suara yang merdu. Sukses berzikir sambil berdendang, maka muncul lagi kreatif yang kedua, berzikir sambil bergoyang. Sukses kreasi yang kedua, muncul lagi kreasi yang ketiga, berzikir sambil bergendang. Sempurnalah sudah penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan harap ini menjadi amal saleh, dia akan menjadi amal salah. Dia akan menjadi amal salah. Nah, bisanya kita membedakan mana amal saleh, mana amal salah adalah melalui mengintensifkan tarbiyah. Di samping belajar akidah, kita juga belajar fikih ibadah. Belajar fikih ibadah. Bila perlu ada perbandingan 4 mazhab, itu kita pelajari. Jangan nanti ngaku-ngaku mazhab Syafi'i tapi tidak pernah difatwakan oleh Imam Syafi'i. Ya, ngaku-ngaku mazhab Syafi'iyah tapi bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka perlu mengintensifkan tarbiyah pelajaran. Apakah sampai di situ janji Allah? Tidak, masih ada tambahannya. Untuk orang beriman dan beramal saleh, pertama, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kekhalifahan kepada mereka. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan kami mantapkan untuk mereka dinahum, agama mereka yang telah kami ridhoi. Islam diridhai Allah, hanya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Maka kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah beramal soleh, Allah mantapkan Islam ini buat kita. Silahkan aliran sesat berkembang bak cendawan tumbuh di kala hujan, tapi kita tidak akan hanyut dengan aliran sesat. Kita akan tetap istiqamah di atas firqah
an-najiyah, firqah yang selamat dalam pemahaman Rasulullah dan pemahaman para sahabat. Allah janji akan memantapkan itu. Kita tidak akan goyang, kita tidak akan ngiler melihat aliran-aliran baru, aliran-aliran sesat, firqah-firqah sempalan itu. Lalu yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan pasti Allah akan ganti untuk mereka setelah mereka dilanda ketakutan, Allah ganti dengan keamanan. Selama ini kita ditakut-takuti, selama ini kita diancam, ya, kalau bergerak sedikit, wah teroris, bergerak sedikit, intoleran, bergerak sedikit, tuh radikal. Jadi umat Islam nggak boleh berbuat. Begitu berbuat sedikit, memperbaiki dirinya, memperbaiki keadaannya, maka akan diluncurkanlah tudingan-tudingan miring, ya radikal, ya intoleran, ya teroris, dan lain sebagainya. Maunya mereka kita diam, bungkem, 1000 bahasa, tidak bergerak. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, setelah kita beriman, setelah kita beramal saleh, maka Allah akan ganti ketakutan itu, kekhawatiran itu dengan rasa aman, ketenangan batin, ketentraman jiwa akan kita peroleh. Ini juga sesuai dengan janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Orang-orang yang sudah berikrar Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, lalu summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, komitmen dan konsisten, ya, tidak goyah, maka Allah turunkan untuk mereka malaikat. Untuk apa? Untuk memberikan berita gembira kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih, jangan berduka, jangan takut. Allah kirim malaikat untuk membisikkan kepada kita. Maka kita lihat orang-orang yang istiqamah itu selalu wajahnya cerah, tidak ada kusut masai, tidak pernah berkerut wajahnya. Karena ketenangan batin, ketentraman jiwa itu Allah berikan kepadanya dengan melalui perantara malaikat tadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan bergembiralah kata malaikat dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini fasilitas yang diberikan Allah. Ini penghargaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang amanu wa amilus salihat, bagi orang yang beriman, menjaga tauhidnya dan beramal saleh yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk terrealisasinya janji Allah ini, di ujung ayat Allah menagih, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, hendaklah mereka beribadah hanya kepadaku, janganlah mereka musyrik, mempersekutukanku dengan suatu apapun juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita masih beribadah kepada selain Allah, ketika kita masih musyrik, mempersekutukan Allah, jangan ngimpi untuk terrealisasinya janji-janji Allah itu tadi. Nah, maka kembali kepada apa yang disampaikan oleh penulis di awal tadi, kita harus dahulukan akidah daripada memburu kekuasaan. Selanjutnya, pertimbangan yang keempat, alasan yang keempat,
Kenapa kita mendahulukan pembenahan akidah, pelurusan akidah, intensifkan tarbiyah daripada memburu imarah, memburu kekuasaan? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memburu kepemimpinan, meminta kepemimpinan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tertuang dalam hadis Abdurrahman bin Samurah, ya. Hadis Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Ya. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffar an yaminika wa antil ladzi huwa khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan pernah engkau, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan, meminta kekuasaan. Imarah adalah kepemimpinan. Kenapa? Fa innaka, sesungguhnya engkau, in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, kalau kau diberikan kepemimpinan karena meminta, maka kau akan digantungkan. Kepemimpinan itu akan digantungkan di lehermu dan kamu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, kalau kepemimpinan itu diberikan kepadamu bukan karena meminta, tapi murni kepercayaan warga, kepercayaan masyarakat, kepercayaan bangsamu yang memintamu, maka u'inta 'alaiha, engkau akan ditolong dalam menjalankan kepemimpinan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka sempurnalah sudah pertimbangan antara dua ini, mendahulukan akidah atau mendahulukan kekuasaan. Maka yang lebih utama itu adalah mendahulukan membenahi akidah daripada berburu kekuasaan. Kekuasaan tidak akan dapat kita buru tanpa dimodali dengan akidah yang sahihah, tanpa dimodali dengan amal ibadah yang ittiba'us sunnah. Mungkin kita tambahkan yang kelima, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ayat yang sudah masyhur kita baca setiap saat, ya, kita sampaikan hampir setiap kajian di Muhammad, surah yang ke-47 ayat 7. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maksudnya mentauhidkan Allah, yansurkum, Allah akan menolongmu.
Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan pendirianmu. Ini juga janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, kemudian dalam hadis yang sahih yang diterima dari Abdullah ibnu Abbas, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi juga memesankan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Allah akan menolong kita dalam memburu kekuasaan kalau kita sudah menolong agama Allah, sudah membersihkan akidah dari lumpur kesyirikan. Sebaliknya, ketika akidah kita masih berlumuran kesyirikan, maka Allah tidak akan membantu kita. Nah, itulah sebabnya kita ngos-ngosan, tenaga habis, kita capek, akhirnya tidak berhasil, lalu kecewa berat, stres ujungnya. Itu bahayanya ketika kita masih menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berhubungan dengan amanu, orang yang beriman, orang yang bertauhid. Nah, kemudian yang amal saleh tadi yang kita katakan ittiba'us sunnah, ya, ittiba'ur rasul, ittiba'un nabi, juga Allah berjanji menolongnya. Di Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 64, ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah sebagai penolongmu dan penolong orang-orang mukmin yang mengikutimu. Perhatikan ujung ayat, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan akan menolong orang-orang mukmin yang mengikutimu. Nah, ini pentingnya ittiba'un nabi, ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah. Sebaliknya, orang yang tidak mengikut Nabi, malah menentang Nabi, tidak patuh kepada Nabi, Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak akan menolong mereka. Capeklah kita, habislah nafas kita, habislah umur di situ. Perjuangan kita tidak akan berhasil. Kuncinya adalah amanu wa amilus salihat tadi. Beriman, mentauhidkan Allah, wa amilus salihat, amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaknya